takdir. Di daerah Bunda, tempatnya di Pulau Kabaena, ada gunung yang namanya Gunung Sabang Polulu yang berbentuk seperti kapak. Kenapa berbentuk seperti itu? Ini ada kisahnya. Yuk simak cerita Bunda tentang Gunung Sabang Polulu. Konon di Sulawesi Tenggara ada dua buah gunung yang terletak berjauhan. Yang satu terletak di daerah Labunowa sebelah timur dan yang satunya lagi terletak di daerah Kabaena sebelah barat. Gunung yang berada di Labunowa bernama Gunung Kamonsope, sedangkan gunung yang berada di Kabaena bernama Gunung Mata Air. Di masing-masing gunung tersebut ada penunggu dan penjaganya. Gunung Kamonsope dijaga oleh seorang perempuan cantik, sedangkan Gunung Mata Air dijaga oleh seorang laki-laki yang bertubuh gendut dan gondrong. Pada suatu ketika, musim kemarau melanda daerah itu selama berbulan-bulan, sehingga seluruh daerah kekurangan air, kecuali Gunung Kamonsope. Persediaan airnya masih melimpah. Oleh penjaganya, air tersebut digunakan untuk mengairi daerah sekitar Gunung Kamonsope yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tanaman. Sementara itu, Gunung Mata Air sangat kekurangan air. Jangankan untuk mengairi pepohonan dan tanaman, air untuk digunakan mandi pun sulit diperoleh. Memang aneh, walaupun gunung itu bernama Gunung Mata Air, tetapi masih tetap kekurangan air. Pada suatu hari, penjaga Gunung Mata Air meminta air kepada penjaga Gunung Kamonsope untuk mengairi daerah sekitar Gunung Mata Air yang dilanda kekeringan. "Maaf saudari, bolehkah aku meminta sebagian airmu?" pinta penjaga Gunung Mata Air dengan sopan. "Maaf tuan, aku tidak dapat memberikanmu air karena aku juga membutuhkan banyak air," jawab penjaga Gunung Kamonsope. Beberapa kali penjaga Gunung Mata Air meminta air, namun penjaga Gunung Kamonsope tetap menolak permintaannya. Hal ini membuat penjaga Gunung Mata Air menjadi murka. "Jika kamu tidak mau memberikan aku air, aku akan memaksamu," seru penjaga Gunung Mata Air dengan kesal. "Jika aku tidak mau memberimu air, itu adalah hakku. Kenapa kamu memaksa? Tapi kalau kamu berani, silakan saja," tantang penjaga Gunung Kamonsope. "Dasar perempuan pelit. Kalau itu maumu, tunggu saja pembalasanku," seru penjaga Gunung Mata Air, lalu segera kembali ke tempatnya dengan perasaan yang sangat marah. Sesampainya di Gunung Mata Air, lelaki gemuk itu langsung merebahkan tubuh di pembaringannya. Pikirannya mulai berkecamuk memikirkan bagaimana caranya memperoleh air dari perempuan itu dengan paksa. Kemudian, tiba-tiba sesuatu terlintas di pikirannya. "Aku ini adalah laki-laki, sedangkan penjaga Gunung Kamonsope adalah perempuan. Masa iya aku dilecehkan oleh perempuan itu? Aku akan menembaknya dengan meriamku," pikirnya. Rupanya, penjaga Gunung Mata Air merasa harga dirinya diinjak-injak, sehingga membuatnya tambah marah dan memutuskan untuk memerangi penjaga Gunung Kamonsope dengan menggunakan kekuatan senjata. Ia pun mengeluarkan senjata meriamnya. "Dengan meriam ini, aku akan menghancurkan Gunung Kamonsope sampai berkeping-keping," gumam penjaga Gunung Mata Air. Setelah itu, penjaga Gunung Mata Air segera menembakkan meriamnya. Dor! Terdengar suara letusan. Tembakan pertama itu tidak mengenai sasaran. Tembakan kedua pun diluncurkan, namun masih meleset. Tembakan ketiga, peluru tidak sampai ke sasaran. Berkali-kali penjaga Gunung Mata Air meluncurkan peluru meriamnya, namun tidak ada yang mengenai sasaran. Ia pun semakin murka dan emosinya tidak terkendali. Ia menembakkan satu persatu peluru meriamnya ke arah Gunung Kamonsope, namun tidak satu pun mengenai sasaran. Tanpa disadarinya, ternyata ia telah kehabisan peluru. Sementara itu, penjaga Gunung Kamonsope yang mengetahui tempatnya diserang segera mengambil senjata untuk membalasnya. Ia pun mengeluarkan meriamnya yang ukurannya lebih besar daripada meriam milik penjaga Gunung Mata Air.
Hanya sekali tembakan, peluru meriamnya langsung mengenai sasaran. Dor, bom, terdengar suara letusan yang sangat dahsyat. Peluru meriam itu tepat mengenai puncak gunung mata air sehingga terbongkar. Puncak gunung itu hilang sebagian sehingga membentuk seperti kapak yang terkena benda keras. Sejak peristiwa itu, gunung mata air berganti nama menjadi Gunung Sabang Polulu. Demikianlah cerita asal mula Gunung Sabang Polulu yang Bunda telah ceritakan tadi, yang asalnya dari Sulawesi Tenggara. Dan cerita ini tergolong cerita legenda yang mengandung nilai-nilai moral yang dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, dari cerita Bunda tadi kita bisa petik dua pesan bahwa hindari sifat kikir dan sifat sombong. Janganlah menjadi orang yang kikir dan jangan pula menjadi orang yang sombong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.